Penggunaan logika dan fakta merupakan elemen penting dalam berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan menyusun argumen yang kuat. Logika adalah alat untuk menyusun argumen secara sistematis, sementara fakta adalah dasar yang digunakan untuk mendukung argumen tersebut. Menggabungkan keduanya dengan benar membantu menghasilkan kesimpulan yang rasional, berdasarkan bukti nyata, dan terbebas dari bias atau kesalahan berpikir. 1. Pengertian logika. Logika adalah ilmu penalaran yang benar dan metode untuk mencapai kesimpulan yang sahih berdasarkan premis-premis tertentu. Logika membantu kita memahami apakah suatu argumen mengikuti aturan penalaran yang sah atau tidak. Terdapat dua jenis logika utama. Logika deduktif, berangkat dari premis umum ke kesimpulan spesifik. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan harus benar. Contoh, premis 1, semua manusia bernapas. Premis 2, Ali adalah manusia. Kesimpulan, Ali bernapas. Logika induktif berangkat dari observasi spesifik untuk membuat generalisasi. Meskipun tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang pasti, logika induktif memberikan peluang besar untuk menemukan pola atau prediksi yang relevan. Contoh, premis. Setiap kali saya memasukkan gula ke dalam air panas, gula larut. Kesimpulan, gula larut dalam air panas. Nomor 2, pengertian fakta. Fakta adalah informasi yang dapat diverifikasi dan benar adanya. Fakta sering didukung oleh bukti empiris, seperti data statistik, hasil eksperimen, atau observasi yang telah diuji dan disetujui secara luas oleh masyarakat atau ahli di bidang terkait. Contoh fakta, air mendidih pada suhu 1 Celcius di permukaan laut. Bumi berputar mengelilingi matahari. Fakta merupakan dasar penting dalam menyusun argumen karena memberikan dasar yang objektif dan tidak dapat disangkal. 3. Mengapa logika dan fakta penting? Validasi argumen. Tanpa penggunaan logika dan fakta, argumen bisa terjebak dalam bias, asumsi yang salah, atau kesalahan berpikir. Logika membantu kita untuk melihat apakah ada kesalahan dalam cara penalaran, sementara fakta memastikan bahwa argumen kita berbasis bukti nyata. Menghindari kesalahan berpikir. Logical fallacies. Kesalahan berpikir adalah argumen yang tampaknya logis, tetapi sebenarnya cacat dalam struktur atau isinya. Dengan memahami logika, kita bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan ini. Contoh, ad hominem, menyerang pribadi, bukan argumen. Slippery slope, menyatakan bahwa satu peristiwa kecil akan menyebabkan serangkaian kejadian ekstrem tanpa bukti. Objektivitas, fakta membantu menjaga objektivitas, mencegah argumen menjadi terlalu subjektif atau berdasarkan opini semata. Logika membantu memastikan bahwa fakta-fakta ini digunakan dengan cara yang tepat dan konsisten. 4. Penggunaan logika dan fakta dalam berbagai bidang. Sains. Dalam sains, logika dan fakta berperan penting dalam proses metode ilmiah. Ilmuwan mengumpulkan fakta dari eksperimen dan observasi, lalu menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti. Contoh, dalam penelitian medis, uji klinis digunakan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas obat. Fakta-fakta ini kemudian dianalisis secara logis untuk menentukan apakah obat tersebut aman dan efektif. Di dunia hukum, penggunaan logika dan fakta sangat penting untuk menyusun kasus yang kuat. Fakta yang dikumpulkan melalui investigasi, bukti forensik, kesaksian saksi, dan diatur dengan logika untuk membuat argumen yang masuk akal dan meyakinkan di hadapan hakim atau juri. Contoh, seorang pengacara harus menyusun fakta-fakta yang dikumpulkan dari penyelidikan dan menyajikannya secara logis untuk menunjukkan bahwa kliennya tidak bersalah atau bersalah. C. Politik dan kebijakan publik. Dalam politik, penggunaan fakta dan logika yang benar bisa membuat perbedaan antara kebijakan yang baik dan buruk. Pengambilan keputusan berdasarkan data yang kuat fakta dan disusun dengan penalaran yang logis mencegah kebijakan yang hanya berdasarkan opini atau prasangka. Contoh, dalam membuat kebijakan tentang perubahan iklim, pemerintah menggunakan fakta dari laporan ilmiah tentang emisi karbon dan menggunakan logika untuk memprediksi dampaknya, serta mengambil tindakan. D. Pendidikan. Penggunaan logika dan fakta dalam pendidikan membantu siswa berpikir kritis dan menganalisis informasi secara objektif. Dengan membiasakan diri menyusun argumen berdasarkan fakta dan logika, siswa dapat membuat keputusan yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan. Contoh, dalam debat akademik, siswa diminta untuk mendukung pendapat mereka dengan fakta yang kuat dan menyusun argumen secara logis. Contoh penggunaan logika dan fakta dalam argumen.
Kasus 1. Argumen tentang perubahan iklim. Fakta, suhu global telah meningkat sekitar 1,1 grad sejak akhir abad ke-19, menurut data dari NASA. Logika deduktif, jika emisi gas rumah kaca terus meningkat, suhu global juga akan meningkat, yang menyebabkan dampak lingkungan yang lebih parah. Kesimpulan, oleh karena itu, pengurangan emisi gas rumah kaca sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kasus 2. Argumen tentang pendidikan jarak jauh. Fakta, survei menunjukkan bahwa 75% siswa mengalami kesulitan beradaptasi dengan metode pendidikan jarak jauh selama pandemi. Logika induktif, jika sebagian besar siswa mengalami kesulitan, mungkin ada masalah struktural dengan metode ini, seperti kurangnya interaksi tatap muka atau keterbatasan teknologi. Kesimpulan, perlu ada upaya untuk meningkatkan efektivitas pendidikan jarak jauh, misalnya dengan memperbaiki akses teknologi dan memperkaya metode pengajaran. 6. Kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan logika dan fakta. A. Mengabaikan fakta yang tidak sesuai dengan argumen. Terkadang orang cenderung mengabaikan fakta yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Ini disebut confirmation bias. Argumen yang baik harus mempertimbangkan semua fakta yang relevan, bahkan jika itu tidak mendukung posisi kita. Menggunakan fakta yang salah atau menyesatkan. Menggunakan fakta yang tidak diverifikasi atau tidak akurat dapat menyesatkan audiens dan melemahkan argumen. Penting untuk memverifikasi sumber fakta sebelum menggunakannya. C. Menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh fakta. Kesalahan lain adalah ketika seseorang menggunakan logika yang cacat atau tidak didukung oleh fakta. Contoh, karena tingkat kriminalitas meningkat setelah aturan lockdown diterapkan, lockdown menyebabkan kriminalitas. Ini adalah argumen yang tidak valid karena mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada peningkatan kriminalitas. 7. Cara meningkatkan penggunaan logika dan fakta. Latihan berpikir kritis. Terus mempertanyakan argumen, mencari celah logika, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Verifikasi fakta, gunakan sumber yang terpercaya seperti jurnal akademik, laporan ilmiah, atau statistik dari lembaga resmi untuk memastikan fakta yang digunakan adalah akurat. Mempelajari logika, pahami prinsip dasar logika seperti silogisme dan kesalahan berpikir untuk menyusun argumen yang lebih kuat dan mendeteksi argumen yang cacat. 8. Kesimpulan, penggunaan logika dan fakta adalah landasan dari argumen yang kuat dan rasional. Dengan menggabungkan fakta yang valid dan penalaran yang logis, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, menyusun argumen yang lebih meyakinkan, dan menghindari kesalahan berpikir yang umum. Dalam dunia yang penuh dengan informasi, kemampuan untuk memilah fakta dari opini dan berpikir secara logis menjadi keterampilan penting bagi siapa saja yang ingin berkontribusi secara positif dalam percakapan dan pengambilan keputusan. Demikian, semoga bermanfaat.